Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Nah, perkenalkan nama saya Agustina Rupilo. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Yosua. NIM 452-3108052. Hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita di siang ini, Ibu minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Nah, Ibu mengecek kehadiran siswa. Untuk itu, anak-anak perhatikan di depan dan dengar nama. Antoneta Senyaki, Ada Ibu. Berta Waliana, Ada Ibu. Lady Hadulu. Ada Ibu. Iya, selamat ya. Ibu sampaikan kepada anak-anak karena anak-anak sudah naik di kelas 5. Anak-anak, hari ini kita akan memulai belajar tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema, organ gerak hewan. Jadi pelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran di saat siang ini, Ibu minta anak-anak melakukan lagu organ gerak hewan dan manusia. 1, 2, 3. Kepala, tangan, serta kaki kita, organ gerak namanya. Dengar kepala, tangan, serta kaki, ayo ulangi lagi. Kaki melompat seperti kelinci, gerakan tanganmu bagai merpati. Kaki melompat seperti kelinci, gerakan tanganmu bagai merpati. Ya, setelah kita melakukan lagu organ gerak manusia, hewan dan manusia, Ibu minta anak-anak membuka buku paket tema 1 di pelajaran 1. Anak-anak sudah membukanya? Nah, di situ ada tertera gambar dan ada percakapan antara Edo dan ayahnya. Nah, seperti juga ada di papan tulis, Ibu ada membuat beberapa gambar. Di situ ada percakapan Edo bersama ayahnya, yaitu tentang seekor kelinci yang dapat bergerak dengan cara meloncat, berlari dengan lincah. Ya, perlu anak-anak ketahui bahwa tanpa organ gerak Jadi perhatikan anak-anak,
tadi Ibu katakan bahwa di dalam buku paket itu ada beberapa gambar dan di situ juga ada percakapan antara Edo dan ayahnya, yaitu tentang seekor kelinci dapat bergerak dengan cara meloncat dan berlari dengan lincah. Nah, hewan lainnya hampir sama dengan gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, kita belajar lanjut bersama tentang organ gerak hewan dan manusia. Semua sudah buka buku? Ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, berpindah tempat, atau perubahan posisi. Nah, makhluk hidup bergerak karena ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuh. Akhirnya bisa dapat meloncat, berenang, memanjat, melompat, dan lain-lain. Jadi organ gerak antara hewan dan manusia itu memiliki kesamaannya. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia ada dua bagian, yaitu satu alat gerak pasif berupa tulang dan yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Keduanya alat gerak ini dapat bekerja sama. Nah, anak-anak, di dalam bacaan kita tadi terdapat 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengantar. Perlu anak-anak ketahui bahwa ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh paragraf pertama. Semua lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Jadi kalimat pengembang itu adalah kalimat yang berikutnya setelah diketahui ide pokok. Nah, Ibu memberikan satu contoh paragraf saja dan anak-anak pasti sudah bisa memahami dan mengetahui paragraf yang berikut. Nah, dari penjelasan singkat Ibu tadi, Ibu akan membagikan siswa dalam 2 kelompok, yaitu membahas tentang pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Ayo, berupa posisi. Mari, supaya kerja kelompok. Ya, atau kelompok 2. Bahan diskusinya pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Ibu memberikan kesempatan 2 menit. Ayo atur posisi. Ini saya. Oke. Ini karena
Jangan lupa anak-anak tulis nama kelompok. Oke, sudah selesai? Ya, kelompok 1 menurut Pak Mentor tanggung jawabkan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1, bahan diskusi. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok terhadap kalimat utama. 2. Bahan diskusi. Fungsi ide pokok. Hasil diskusi menjadi dasar pengembang. 3. Bahan diskusi. Cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Membaca kalimat dalam paragraf 1 demi 1 menentukan ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok atau pikiran utama ini biasa diawali paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bahan diskusi. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok terdapat kalimat utama. Bahan diskusi. 2. Fungsi ide pokok. Hasil diskusi menjadi dasar pengembang. Bahan diskusi. 3. Cara menentukan ide pokok bacaan. Hasil diskusi. Membaca kalimat dalam paragraf 1 demi 1 menentukan ide pokok paragraf tersebut. Ide pokok atau pikiran utama ini biasanya diawali paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak kembali ke tempat pada semula. Posisi semula. Baik? Oke. Anak-anak sudah bisa mengerjakan
bahan diskusi dengan baik secara bersama-sama, yaitu tentang pengertian ide pokok bacaan. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok terdapat kalimat utama. Dan yang kedua, fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembang. Dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan adalah membaca kalimat dengan paragraf satu demi satu, menentukan ide pokok paragraf tersebut, dan ide pokok atau pikiran utama ini biasanya di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak sudah bisa menjawab semuanya. Ibu cuma memberikan penjelasan secara singkat agar anak-anak sampai di rumah anak-anak bisa memahami dan mengerti, dan pada saat ulangan anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, sebelum kita pula Ibu memberikan tugas kepada anak-anak, anak-anak mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah, baik di sekitar anak-anak punya rumah atau di teman-teman. Anak-anak mengamati hewan-hewan dan tulislah pola gerak dari hewannya masing-masing. Nah, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada anak-anak. Bagi anak-anak yang mau menjawabnya dapat mengajukan tangan. Soal nomor 1, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah Nona Email bergerak. Siapa lagi? Nona Lady berubah posisi. Waliana berkembang biak. Oke, kita tepuk tangan kepada kita. Nah, soal yang kedua, alat gerak manusia dan hewan terdiri dari berapa bagian? 2. Siapa yang jawab itu? Darren Brevalu. Oke, Paulus. Tadi Darren menyatakan bahwa alat gerak manusia dan hewan terdiri atas 2. Yaitu apa saja itu? 1. Apa pasif? Siapa yang mau melengkapi? Oh, Nona Lady. Pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, lain lagi ada Nona Waliana. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi alat gerak manusia dan hewan itu terdiri atas 2, yaitu organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa otot. Ya, tadi Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa kedua alat ini selalu bekerja sama. Jadi mungkin sampai di saat ini Ibu mau mengakhiri pertemuan kita di siang ini. Sebelumnya Ibu minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Ya, anak-anak, ketua kelas sudah berdoa dan sudah saatnya kita mengakhiri tugas kita di siang ini. Agar Ibu harap agar anak-anak di hari esok jadi giat belajar lagi untuk menerima pelajaran yang lain dari guru yang lain. Oke, selamat siang. Shalom.